Hi guys, kembali lagi bersama gue Manuel. Bagi kalian yang sering bertanya-tanya, apa sih itu metering? Terus harus pakai mode metering apa? Berarti kita jodoh. Karena di kelas kali ini gue mau bahas tentang mode metering pada DSLR ataupun mirrorless. So, check this out. Nah, pertama kita lihat apa itu metering. Kalian coba cek pada DSLR kalian, ada yang namanya kayak penggaris itu. Coba kalian cari itu. Nah, penggaris ini yang dinamakan dengan light meter. Cara kerja penggaris ini yang disebut dengan metering, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di DSLR pasti ada banyak kan metering ini. Ada modenya, ada banyak. Coba kalian cek deh di DSLR kalian. Gue nggak bisa kasih tahu spesifik lokasinya di mana, karena tiap brand ini berbeda-beda. Sekarang gue mau jelasin cara kerja dari mode-mode metering tersebut. Gue jelasin pakai contoh gambar yang udah gue ambil ini. Gue bagi gambar ini jadi 7 kolom dan 5 baris. Kalau udah gue bagi seperti itu, total ada 35 kotak. Bener kan? Setiap kotak-kotak ini akan gue beri nilai -1 untuk kotak yang gelap, 0 untuk kotak yang tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu gelap alias netral, dan +1 untuk kotak yang terang. Udah gue kasih nama semuanya ya. Sekarang bahas dari metering yang pertama. Metering yang pertama ini setiap brand kamera juga punya nama yang berbeda-beda. Kalau di sini Canon dia pakai nama evaluative metering. Nah, bagaimana cara kerja dari evaluative metering ini? Saat kalian memfoto, kamera itu bakal membagi frame kalian ini jadi zona-zona. Contohnya aja di sini gue bagi jadi 3 zona, tapi kalau di kamera asli, ini pembagian zonanya lebih rumit. Ini gue bagi secara gampang aja agar lebih mudah dimengerti. Jadi gue bagi jadi 3 zona, merah, biru, hijau. Nah, dari setiap zona-zona ini, kamera bakal mengambil rata-rata atau nilai paling banyak di setiap zona tersebut. Misalnya aja di zona yang merah ini paling banyak angkanya 0, berarti nilai untuk zona merah ini 0. Terus selanjutnya zona biru. Zona biru ini paling banyak -1, berarti nilai pada zona biru adalah -1. Nah, untuk zona yang ketiga, zona hijau ini karena banyak gambar yang terang, jadi banyak angka +1-nya. Jadi nilai untuk zona yang ketiga ini +1. Selanjutnya dari 3 angka ini kita rata-rata terus menghasilkan angka 0. Artinya apa? Pada DSLR kalian akan menunjukkan angka 0 pada meteringnya. Itu cara kerja dari metering, evaluatif metering, atau pada Nikon disebut matrix metering, seperti itu. Mode metering ini itu mode metering terbaik sih menurut gue. Karena mayoritas 80-90% hasil foto yang dihasilkan itu selalu memiliki pencahayaan yang akurat, atau nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap, ya pas lah kayak gitu. Sekarang untuk mode metering yang kedua, ini namanya juga tiap brand beda-beda, tapi pada umumnya sih bilangnya center weighted metering. Metering ini, kalau kalian lihat foto yang tadi, bagaimana cara metering ini bekerja, itu dia hanya membaca yang pada zona merah itu, pencahayaan pada zona merah kalau kalian lihat, terus dia ambil rata-rata nilai pada zona tersebut. Nah, contohnya aja di sini, zona merah ini kalau di rata-rata menghasilkan nilai 0. Kalian jepret sini nih pada DSLR, di meteringnya tulisannya 0. Next, kita masuk ke mode metering yang ketiga. Ini semua brand kamera namanya sama, spot metering. Bagaimana cara spot metering ini bekerja? Coba kita kembali lagi ke foto sebelumnya yang tadi. Mode metering ini itu hanya membaca cahaya pada kotak kecil itu loh, yang bagian merah ini. Dia hanya baca di bagian itu aja. Jadi di sini kotak merah ini nilainya berapa? Nilainya -1. Berarti pada metering kamera atau pada light meter akan menunjukkan hasil -1 seperti itu. Yo, oke, segitu aja guys. Gue harap sekarang kalian udah pada ngerti harus pakai mode metering yang apa. Ini tergantung dari kalian kepingin kamera kalian membaca cahaya itu bagaimana. Mode metering itu contohnya seperti ini, ada penggaris yang bentuknya segitiga, terus ada yang panjang. Mereka punya bentuk yang berbeda-beda, tapi fungsinya sama, untuk menggaris atau mengukur panjang. Tapi pada kamera, ini untuk mengukur cahaya. Guys, sampai ketemu ya di kelas-kelas selanjutnya, dan salam motret.